Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang, edisi Kamis. Nah, saudara, kita akan melanjutkan seri pemuritan dari James Bryan Smith. Ini buku yang kedua, Kehidupan yang Baik dan Indah. Ya, saudara, manusia di muka bumi ini tentu pengen bahagia, bukan? Ya, pasti setiap orang pengen bahagia. Kita berjuang untuk bahagia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu garing, membosankan, dan tidak bermakna. Saudara, setiap orang berjuang mencapai kebahagiaan hidupnya. Untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, ataupun untuk orang-orang yang dia kasihi. Dan akhir-akhir ini ada sebuah survei yang bertanya seperti ini. Apa yang paling diinginkan orang tua Anda dari diri Anda? Apakah kesuksesan, kekayaan? Apakah ia ingin Anda jadi orang yang baik atau Anda bahagia? 85% responden menjawab mereka menginginkan kebahagiaan. Itulah yang diinginkan orang tua dari diri Anda. Nah, saudara, suatu kali James Bryan Smith, penulis buku ini, bertemu dengan seorang lansia. Ia melayani di sebuah rumah pensiunan. Nah, pembimbingnya merekomendasikan dia untuk bertemu dengan seorang yang bernama Ben Jacobs. Orangnya sangar, berwibawa dan bengis. Ben tidak menyambut jabat tangan dari Smith dan kemudian suruh dia duduk. Dia mulai cerita tentang banyak hal. Agama-agama dia tahu, filsafat-filsafat dia tahu, dan mereka hanya berdiskusi siapa filsuf yang paling terbaik saat itu. Dan setelah beberapa saat, Ben berkata, "Kamu mungkin sibuk ya, kamu boleh pergi. Semoga harimu baik-baik saja." Dia menyalami saya, Smith, dan dia berkata, "Besok datang lagi ya, kita ngobrol lagi." Seperti itu. Dan selama 6 hari berturut-turut, Smith mengunjungi Ben di kamarnya nomor 116. Ia berbicara banyak hal. Makin hari, Ben makin terbuka kepada Smith. Dan akhirnya, di hari yang ketujuh, Smith mengerti dan menemukan apa motivasi Ben yang sesungguhnya ketika ia berbicara. Saudara, Ben membutuhkan seorang untuk mendengarkan pengakuan dosanya. Ben ingin bercerita bahwa hidupnya sudah gagal, sudah hancur. Padahal banyak cerita dari orang-orang bahwa Ben adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Ia punya penghasilan yang banyak sekali dan ia bisa pensiun dengan nyaman. Saudara, Ben mulai bercerita kenapa ia berkata dirinya orang yang gagal. Ia lahir di tahun 1910 dan ia sudah punya penghasilan $1 juta sejak tahun 1935. Pada waktu itu umurnya baru 25 tahun. Saudara, ketika umurnya 40 tahun, dia adalah orang yang terkaya di negara bagiannya. Amerika itu memang banyak negara bagian, dan dia adalah orang yang terkaya pada waktu itu. Banyak orang yang mau berteman dengan dia. Dan moto hidup Ben saat itu adalah, ambillah semua yang kamu bisa dari siapapun yang kamu bisa. Ben mencurangi orang, berbohong, dan mencuri dari siapapun yang ia bisa tipu. Ia orang yang luar biasa, punya kuasa dan uang pada waktu itu. Ia punya 2.000 pekerja. Semua hormat kepada dia dan takut kepada dia. Yang ia pedulikan pada waktu itu adalah uang. Ia punya 3 istri dan semua meninggalkan dia karena tidak diperhatikan atau istrinya itu menangkap basah Ben sedang berselingkuh. Dan ia juga punya putri yang sekarang berumur 40-an. Namun putrinya tidak mau bertemu dengan dia. Kemudian setelah menceritakan itu semua, Ben menatap Smith. Apakah Smith ini menghakimi dia? Enggak, Smith tidak menghakimi dia. Ia melanjutkan ceritanya. Saya rasa
Saya sudah menghancurkan hidup saya sendiri. Hari ini saya tidak punya apa-apa lagi. Memang saat ini saya punya banyak uang. Saya punya banyak uang dan mungkin saya nggak bisa habiskan sampai masa akhir hidup saya. Namun uang yang saya punya tidak bisa memberikan saya kebahagiaan. Saya duduk di sini, di kamar ini setiap hari dan menunggu kematian saya. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Semua hanyalah kenangan-kenangan buruk. Saya tidak peduli dengan orang lain pada waktu itu. Dan sekarang pun tidak ada yang peduli dengan saya. Hanya Anda, anak muda, yang mau peduli dengan saya. Saudara, itulah cerita dari Ben kepada Smith. Ben ini ingin hidup bahagia dan makmur. Dia nggak pernah menginginkan hidup yang menyedihkan, hidup yang hancur. Enggak, saudara. Namun Ben mengira bahwa ia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan jalannya sendiri. Ia punya pemahaman sendiri tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Dan konsep yang dia miliki itu membuat dia membenarkan segala tindakan dan caranya, sikapnya. Ia punya konsep yang salah tentang kebahagiaan. Memang saudara, tidak semua orang akan berakhir seperti Ben. Karena butuh waktu yang lama juga untuk seseorang itu bisa menghancurkan hidupnya. Ben memulai kehancuran kehidupannya dengan konsep yang salah tentang kebahagiaan. Nah, saudara, kita perlu memahami apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita mengerti bahwa ada beda antara bahagia dan sukacita. Bahagia itu ditentukan oleh kondisi di sekitar kita. Dan berbeda dengan sukacita. Sukacita itu nggak ditentukan oleh kondisi luar kita. Sukacita itu timbul dari dalam dan tidak bisa berubah-ubah. Dan sukacita inilah yang tidak dialami oleh Ben. Karena kesalahan konsepnya tentang kebahagiaan. Saudara, dunia selalu menawarkan kita konsep-konsep kebahagiaan lewat iklan-iklan di media. Dunia memberikan kita tawaran-tawaran yang menarik tentang kebahagiaan. Umumnya tidak jauh-jauh daripada seksualitas, uang, dan kuasa. Dunia menawarkan kemewahan menuju kenikmatan, menawarkan seseorang menjadi nomor satu dan paling utama, idola semua orang, dan menawarkan kebahagiaan dengan segala cara. Namun saudara, perlu kita ingat bahwa apa yang dunia tawarkan ini tidak sepenuhnya utuh, saudara. Hanya separuh utuh. Dan kadang-kadang dunia menawarkan kebohongan, tipu daya. Kalau kita menganut konsep seperti ini, maka saudara, kita akan makin hari dihancurkan. Jiwa kita makin hancur. Dan inilah yang dialami oleh Ben. Saudara, Ben memang mengenal Tuhan Yesus. Dan ia tahu perintah Tuhan Yesus. Tapi Ben punya pemahaman bahwa menaati perintah Tuhan Yesus itu akan membuat dia menjadi orang yang kaku, tidak bahagia, dan membosankan. Mungkin ia beranggapan bahwa Yesus itu orang yang gagal dan lemah. Saudara, apakah benar Yesus adalah orang yang lemah dan gagal? Bagi dunia, kehidupan dan kematian Yesus mungkin dinilai sebagai kelemahan dan kegagalan. Namun firman Tuhan berkata, Yesus tidak gagal. Yesus sudah menang. Ia telah bangkit dari kematian. Ia mengalahkan kuasa maut. Dan ia hidup. Ia hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kehidupannya di dunia selama sejarah itu 33 tahun. Ia mengubah hidup manusia. Mengubah sejarah manusia. Sejak Yesus hadir sampai sekarang, hidup manusia bisa berubah. Ia datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup yang indah dan baik.
sebuah gaya kehidupan yang baru, bukan sebuah peraturan dan hukum yang menekan dan membebani kita. Bukan, kehidupan yang baru sebagai warga kerajaan Allah, yang kita bisa nikmati dengan sukacita yang penuh. Saudara, salah satu pengajaran Yesus yang akan kita bahas banyak dalam buku ini adalah khotbah di bukit. Dan saya akan mengutip salah satu perkataan Yesus di akhir khotbah di bukitnya itu dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, dalam bagian ini Yesus memberikan suatu kebenaran yang pasti, bahwa siapapun yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya, ia akan hidup bahagia. Saudara, dalam bahasa versi Inggrisnya disebut blessed, diberkati. Menghidupi pengajaran Yesus ini akan memberikan kita kehidupan yang baik, yakni kehidupan yang bertahan atas badai dan cobaan hidup. Nah, kalau tidak menghidupinya gimana? Kita akan hancur. Hidup manusia akan hancur. Yesus tidak ingin membuat hidup manusia itu menjadi lebih sulit. Enggak, saudara. Tapi Yesus menyatakan kebenarannya karena ia mengasihi kita. Ia mewahyukan jalan ini. Jalan menuju kehidupan yang baik dan indah lewat dirinya dan melakukan perintah-perintahnya. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Orang yang ingin menikmati kehidupan yang baik dan indah harus mengikuti Allah yang baik dan indah itu. Ialah Yesus Kristus Tuhan kita yang menyatakan diri kepada kita. Orang yang taat akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, Sang Anak Allah ini, akan menikmati hidup yang baik dan indah. Saudara, tidak ada sukacita hidup tanpa ketaatan kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini, renungan hari ini menguatkan kita, mengubah pikiran kita, terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmati sukacita yang sejati dari Tuhan Yesus kita, Allah yang baik dan indah, bukan dari dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau telah mengajarkan bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang baik dan indah, dengan mengasihi Engkau dan menjalankan perintah-perintah-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk taat. Tolonglah kami untuk boleh memilih dengan baik dan benar, sehingga kami pun bisa menikmati hidup yang baik dan indah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.